Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel kami, rumah bagi kisah-kisah kehidupan yang menyentuh relung hati, penuh pelajaran, dan kejutan tak terduga yang siap mengaduk emosi. Di sini, kita tidak hanya sekadar bercerita, tetapi menyelami makna di balik setiap peristiwa yang mungkin pernah kita alami atau saksikan. Sebelum kita larut dalam kisah hari ini, yuk sedekahkan 1 jempol kalian dengan menekan tombol like, tinggalkan jejak cinta di kolom komentar, dan pastikan tombol subscribe sudah berubah warna abu-abu. Dukungan kalian adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyalakan pelita inspirasi di channel ini. Pasang telinga, siapkan hati, karena cerita kali ini akan membuat kita merenung panjang. Mari kita mulai ceritanya. Pintu kaca bank itu terbuka perlahan, ketika seorang pria tua melangkah masuk dengan ragu. Punggungnya sedikit membungkuk dimakan usia. Rambutnya yang memutih tertutup peci kusam yang warnanya mulai pudar. Kemeja batik yang ia kenakan tampak longgar dan belel, saksi bisu waktu yang telah lama berlalu. Sandal kulit di kakinya terlihat tipis di bagian tumit, seperti menyimpan kisah panjang tentang langkah-langkah lelah yang tak pernah berhenti berjuang. Namanya Pak Baskoro. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa keberanian sebelum menghadapi dunia modern yang baginya terasa begitu asing dan berjarak. Tak apa, batinnya. Aku hanya datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Ruangan bank tampak begitu megah, dengan lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu kristal dan dinding yang dingin. Hembusan pendingin ruangan menyergap kulit keriputnya, kontras sekali dengan terik matahari jalanan yang baru saja ia tinggalkan. Beberapa pasang mata nasabah menoleh, sebagian hanya melirik sekilas, sebagian lain menatap dengan sorot mata yang menilai lebih lama dari sopan santun yang seharusnya. Pak Baskoro merasakan tatapan-tatapan itu menusuk kulitnya, namun ia memilih menundukkan wajah, menyeret langkah pelan menuju mesin antrean. Jari-jarinya yang kasar menekan layar sentuh dengan gemetar hati-hati, secarik kertas antrean keluar. Kertas kecil itu ia genggam erat seolah itu adalah tiket berharga. Ia berdiri mematung di sudut ruangan, dekat deretan brosur investasi yang tertata rapi. Dari sudut itu, ia bisa melihat para teller yang sibuk di balik meja kaca tinggi. Wajah-wajah muda, segar, dengan senyum yang tampak sudah dicetak seragam. Salah satunya seorang perempuan muda dengan rambut disanggul rapi dan riasan wajah tanpa celah. Pak Baskoro sempat terpaku menatapnya, bukan karena terpesona, melainkan karena perempuan itu mengingatkannya pada cucu perempuannya yang kini tinggal jauh di kota seberang. Zaman memang berubah cepat, pikirnya. Segalanya menjadi berkilau, namun entah mengapa hati manusia terasa semakin berjarak. Ia meraba saku celana kainnya, memastikan buku tabungan tua itu masih aman di sana. Sampulnya sudah lecek, ujungnya terkelupas. Namun isinya adalah saksi bisu tetesan keringat puluhan tahun yang kini hanya tinggal sisa-sisa kenangan. Pak Baskoro menarik napas lagi, jantungnya berdegup tak beraturan, bukan karena rasa takut, melainkan karena perasaan terasing yang sulit ia ungkapkan. Sejak kakinya melangkah masuk, ia merasa dirinya seperti noda kecil di atas kertas putih bersih ruangan ini. Di deretan kursi tunggu, beberapa nasabah berjas rapi duduk santai sambil mengusap layar ponsel pintar. Terdengar tawa renyah, obrolan tentang saham dan liburan luar negeri. Pak Baskoro memilih tetap berdiri menyandar dinding. Ia enggan duduk dan merasa semakin kerdil di antara mereka. Ia menegakkan tubuh rentanya sebisanya, meski tulang punggungnya tak lagi mampu menopang kokoh seperti masa mudanya. Dulu aku berdiri memimpin ribuan orang di lapangan terik, batinnya getir, membangun fondasi negeri ini. Masa kini aku harus merasa gentar hanya karena sebuah tatapan mata. Nomor antrean di layar bergerak lambat. Setiap kali lonceng digital berbunyi, secercah harapan muncul di dadanya. Hingga akhirnya, gilirannya pun tiba. Ia melangkah mendekat ke meja teller nomor 3 dengan langkah hati-hati, menunggu giliran dilayani. Meski tak ada suara memanggil namanya, ia mengikuti instruksi layar. Saat ia berdiri tepat di depan meja tinggi itu, perempuan muda itu mengangkat wajahnya. Senyumnya terukir, namun matanya tak ikut tersenyum. Bola matanya bergerak cepat memindai, dari wajah lelah Pak Baskoro ke kemeja batiknya yang lusuh, lalu turun ke sandalnya yang berdebu. Pak Baskoro menangkap kilatan itu. Ia sudah terlalu kenyang makan asam garam kehidupan untuk mengenali tatapan semacam itu,
tatapan yang menghakimi tanpa perlu berkata-kata. Ia berdeham pelan untuk menghilangkan serak. "Enduk, Bapak mau ambil uang simpanan," ucapnya dengan suara serak namun santun. Perempuan itu, Desi, menaikkan alisnya sedikit, seolah terganggu. Jari-jarinya berhenti menari di atas keyboard. "Buku tabungannya mana, Pak?" katanya dengan nada datar dan cepat. Pak Baskoro dengan gemetar mengeluarkan buku tabungan dari saku celananya. Ia menyodorkannya dengan kedua tangan, sebuah tata krama lama yang tak pernah ia tinggalkan. Saat buku kusam itu berpindah tangan, hatinya terasa berdesir perih, seolah ia sedang menyerahkan harga dirinya untuk dinilai orang lain. Sambil menunggu proses, Pak Baskoro kembali hanyut dalam lamunannya. Ia teringat masa-masa sulit merintis usaha dari nol, teringat suara mesin pabrik, teringat wajah-wajah buruh yang dulu ia sejahterakan namun kini telah tiada. Semua kejayaan itu kini terasa samar, seperti dongeng lama, yang tersisa hanyalah tubuh tua dan sisa tabungan hari tua. Beginikah rasanya, batinnya pilu, datang sebagai orang tua tak bernama, dihormati hanya jika bajunya sutra, bukan karena sejarah hidupnya. Ia berdiri patuh, menelan setiap detik penghinaan sunyi itu dengan kesabaran seluas samudera. Ia tak tahu bahwa kehadirannya hari itu akan menjadi pemicu peristiwa yang tak pernah ia duga sebelumnya. Yang ia tahu, ia hanya ingin pulang, membawa uang obat istrinya yang menjadi hak mutlaknya. Namun, tanpa ia sadari, langkah kakinya di bank mewah itu telah memutar roda nasib yang akan membuka mata banyak orang. Dan di balik meja teller, sepasang mata masih menatapnya dengan penilaian yang angkuh, belum menyadari siapa sebenarnya kakek tua bersandal tipis yang berdiri di hadapannya. Desi menatap layar monitornya dengan ekspresi bosan yang tak ditutupi. Jarinya mengetuk-ngetuk meja, bukan karena sistem yang lambat, melainkan karena pikirannya sibuk merendahkan sosok di depannya. Pria tua itu berdiri terlalu tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat Desi merasa risih. Pak Baskoro hanya diam menunggu, kedua tangannya saling meremas di depan dada, pandangannya tertuju pada vas bunga di meja, seolah ia menghindari kontak mata yang bisa melukai hatinya lebih dalam. Orang-orang seperti ini cuma bikin antrean macet, batin Desi ketus. Datang ke bank prioritas, tapi penampilannya seperti pengemis jalanan. Ia menghela napas kasar, cukup keras agar pria tua itu mendengarnya, sebuah sinyal pengusiran halus. Tatapannya kembali turun ke buku tabungan, kali ini dengan jijik yang terang-terangan. Ia membolak-balik lembaran buku tabungan Pak Baskoro dengan ujung jari telunjuk dan jempol saja, seakan benda itu mengandung virus. "Pak, ini mau tarik berapa?" tanyanya tanpa melihat wajah Pak Baskoro, matanya tetap ke layar. Pak Baskoro menelan ludah yang terasa pahit. "Seadanya yang bisa diambil hari ini, enduk." Jawaban polos itu membuat sudut bibir Desi terangkat sinis, sebuah senyum yang meremehkan. Kalau saldonya cuma sedikit, lain kali lewat mesin ATM saja di depan. "Pak, jangan memenuhi antrean di teller," katanya dengan nada dingin menusuk. Kalimat itu meluncur seperti silet tajam, tak berdarah, tapi menyayat hati. Pak Baskoro terdiam kaku, bukan karena tak paham teknologi, melainkan karena ia sedang menahan diri untuk tidak membela diri. Ia sudah terlalu sering diperlakukan seperti debu, dianggap tak ada dan tak berdaya. "Sabar, Baskoro," bisiknya pada nuraninya sendiri. "Ini ujian kesabaran di masa tua." Ia mengangkat wajahnya sedikit, mencoba tersenyum. "Bapak tidak bisa pakai mesin itu, enduk. Mata Bapak sudah rabun, tangan juga kaku." Desi mengangkat bahu acuh tak acuh. Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan ia tak peduli dengan alasan itu. "Kalau begitu belajarlah biar cepat. Pak, jangan manja, di belakang banyak nasabah prioritas yang menunggu." Padahal antrean di belakangnya kosong. Namun Desi memilih melempar pandangan ke arah satpam. Seolah keberadaan Pak Baskoro adalah polusi visual di area kerjanya yang eksklusif. Beberapa staf lain mulai melirik, sebagian berbisik sambil tersenyum geli. Pak Baskoro bisa merasakan hawa panas merambat di tengkuknya. "Dulu aku menghadapi ribuan demonstran dengan kepala dingin," pikirnya pedih. Tapi entah kenapa, tatapan sinis seorang anak muda ini lebih meruntuhkan jiwa. Desi kembali mengetik sebentar, lalu berhenti mendadak. Ia memicingkan mata, menatap buku tabungan itu dengan tatapan aneh. "Pak,
Buku tabungan model ini sudah kadaluarsa tahunannya, ucapnya sambil melempar buku itu ke meja hingga tergelincir sedikit. Masih disimpan? Iya, jawab Pak Baskoro lirih. Masih. Nada suaranya meninggi, penuh ejekan. Ia tak ingin emosi menguasai akal sehatnya. Ia tahu, jika ia marah, ia hanya akan membenarkan prasangka mereka bahwa ia hanyalah orang tua gila yang menyusahkan. Desi berdecak kesal, kali ini tanpa ditutup-tutupi. Sekarang zaman digital. Pak, bapak ini hidup di gua ya, ketinggalan zaman sekali, katanya sambil tertawa mengejek. Suara tawa kecil terdengar dari meja sebelah. Tak ada satupun yang menegur ketidaksopanan itu. Pak Baskoro merasakan dadanya sesak bukan main. Bukan amarah yang meledak, melainkan kesedihan yang mendalam. Zaman boleh berlari cepat, batinnya, tapi adab dan sopan santun pada orang tua seharusnya tidak ikut punah. Ia menatap kedua tangannya yang keriput. Tangan yang dulu menandatangani proyek-proyek raksasa, kini gemetar lemah di atas meja marmer dingin. Ia menarik tangannya kembali, menyembunyikan kelemahannya. Tolong dicairkan saja, enduk. Saya hanya ingin hak saya. Desi mendengus kasar. Iya, Pak, tapi kalau jumlahnya receh, jangan protes ya. Kalimat itu menghantam sisa-sisa harga diri Pak Baskoro hingga remuk. Ia tak menjawab lagi. Ia hanya berdiri mematung, memejamkan mata sejenak. Ia tahu, saat ini, diam adalah satu-satunya perisai yang tersisa. Ia tak menyadari bahwa kesabarannya sedang diuji hingga titik nadir. Dan Desi, dengan segala arogansinya, tak menyadari bahwa setiap kata hinaan yang ia lontarkan sedang menggali jurang kehancuran bagi karirnya sendiri. Suasana di meja teller itu berubah menjadi tegang dan mencekam. Desi menatap layar komputernya dengan wajah masam. Bukan karena ada masalah transaksi, melainkan karena kebencian tak beralasan yang menguasai hatinya. Keberadaan Pak Baskoro di depannya terasa seperti kotoran yang harus segera disingkirkan. Kenapa orang susah harus masuk sini sih? Rutuknya dalam hati. Sudah tua, bau matahari, bikin pemandangan rusak. Pak Baskoro tetap berdiri di posisi yang sama. Punggungnya berusaha tegak, meski kakinya mulai gemetar menahan lelah. Ia merasakan pening di kepalanya. Bukan sakit fisik, melainkan karena ia sedang menahan beban perasaan yang teramat berat, martabat. Tatapannya terpaku pada papan nama di meja. Seolah jika ia melihat wajah Desi, pertahanannya akan jebol. Kuatkan hati, ia membatin. Sebentar lagi aku pulang. Namun Desi tiba-tiba berhenti bekerja. Ia melirik lacikas, lalu menatap Pak Baskoro dengan tatapan merendahkan. Senyum miring tercetak di bibirnya, senyum kemenangan semu. Pak, panggilnya keras, sengaja agar nasabah lain menoleh. Saldo bapak ini, kalau diambil kena biaya admin, sisanya cuma recehan. Beberapa kepala menoleh ingin tahu. Pak Baskoro merasakan wajahnya memanas karena malu, namun ia tetap tenang. Tidak apa-apa, enduk, jawabnya pelan. Itu bekal saya. Desi tertawa pendek, tawa yang kering dan menyakitkan. Bekal, ulangnya dengan nada mencemooh. Cukuplah buat beli kerupuk. Kata-kata itu ringan, tapi pukulannya telak. Pak Baskoro menghela napas panjang. Ia teringat pesan almarhumah istrinya agar selalu membalas air tuba dengan air susu. Sabar, Baskoro. Gusti Allah tidak tidur. Suara itu bergema menenangkan jiwanya. Namun Desi belum puas. Ia membuka lacikas dengan kasar, meraup segenggam uang logam dan beberapa lembar uang kertas kumal. Bunyi uang logam beradu nyaring saat ia meletakkannya dengan setengah dilempar ke atas meja kaca, tepat di depan Pak Baskoro. Beberapa koin menggelinding jatuh ke lantai marmer, berputar berisik sebelum berhenti. Nih, Pak, ucapnya sambil mendorong tumpukan receh itu dengan ujung pulpen. Uangnya pas ya. Jangan minta plastik, mahal. Waktu serasa berhenti berputar. Mata Pak Baskoro terpaku pada uang receh yang berserakan. Koin-koin itu berkilau mengejek di bawah sorot lampu, memantulkan ironi yang menyedihkan. Dadanya sesak, oksigen seolah hilang dari ruangan itu. Bukan masalah nominal uangnya. Yang menghancurkan jiwanya adalah cara pemberiannya. Cara ia diperlakukan tak ubahnya pengemis jalanan,
seperti sampah yang tak berharga. Ia menunduk dalam. Matanya mengikuti koin yang tergeletak di lantai. Tubuh rentanya bergerak pelan, berjongkok susah payah untuk memungutnya satu persatu. Setiap gerakan terasa menyiksa, bukan karena encok, tapi karena beban penghinaan yang menindih pundaknya. Dulu aku membangun gedung ini agar orang-orang sejahtera. Batinnya perih. Sekarang aku berlutut di lantainya memungut recehan yang dilemparkan pegawaiku sendiri. Nasabah lain mulai berbisik-bisik. Ada yang memalingkan muka tak tega, ada yang menonton penasaran. Namun tak ada satupun yang bergerak membantu. Kesunyian menjadi saksi bisu kekejaman itu. Pak Baskoro bangkit berdiri dengan susah payah. Recehan itu ia genggam erat hingga bukunya memutih. Tangannya gemetar hebat. Ia mengangkat wajahnya, menatap Desi lurus tepat di manik matanya. Bukan tatapan marah, melainkan tatapan kecewa yang teramat dalam. Saya tidak minta belas kasihan, enduk, katanya lirih namun tegas. Kalau tidak mau diperlakukan rendah, Pak, ya datanglah dengan penampilan orang kaya. Jangan kayak gembel, balas Desi enteng, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kalimat itu adalah tikaman terakhir. Pak Baskoro tak lagi menjawab. Ia memasukkan recehan itu ke saku bajunya perlahan. Matanya basah, namun ia menahan sekuat tenaga agar air matanya tak tumpah di sana. Ia tak sudi memberikan kepuasan pada mereka yang ingin melihatnya hancur. Inilah wajah dunia hari ini, batinnya. Kehormatan diukur dari kain yang membungkus badan, bukan dari hati yang ada di dalamnya. Ia berbalik perlahan, menyeret langkah menjauh dari meja teller. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan serpihan harga dirinya yang tercecer. Namun di balik punggungnya yang membungkuk, ada nyala api yang tak padam, sebuah martabat yang tak bisa dibeli dengan uang. Desi kembali sibuk dengan ponselnya, tak peduli. Ia tak tahu bahwa keangkuhannya hari itu telah melampaui batas langit, dan Pak Baskoro, dengan hati yang terluka namun jiwa yang pernah menaklukkan dunia bisnis, melangkah keluar membawa luka yang kelak akan menjadi pelajaran termahal bagi bank itu. Pak Baskoro melangkah gontai menjauh dari meja layanan. Kakinya terasa berat seperti dipasung besi, seolah lantai bank yang mewah itu berubah menjadi lumpur hisap yang ingin menelannya. Di genggamannya, buku tabungan usang dan recehan dingin itu terasa membakar kulit. Benda-benda kecil itu kini bukan lagi sekadar uang, melainkan monumen dari harga diri yang diinjak tanpa ampun. Cukup sudah, batinnya lirih. Tempat ini bukan lagi rumah bagiku. Ia berjalan melewati deretan sofa empuk tempat orang-orang kaya menunggu. Suara tawa mereka kini terdengar samar, tenggelam oleh dengung rasa malu di telinganya. Pak Baskoro bisa merasakan ekor mata orang-orang mengikuti gerakannya. Ada tatapan kasihan yang menyakitkan. Ada pula tatapan jijik seolah ia membawa wabah penyakit. Namun bagi Pak Baskoro, setiap tatapan itu adalah sayatan baru di hatinya yang sudah berdarah. Ia menunduk semakin dalam, menyembunyikan wajah tuanya, menahan bendungan air mata agar tak jebol di hadapan orang-orang asing ini. Menangislah di rumah, ia menghardik dirinya sendiri. Jangan tunjukkan lemahmu di sini. Tiba-tiba, sekeping koin luput dari genggamannya yang gemetar dan jatuh berdenting di lantai. Suara logam beradu dengan marmer itu terdengar nyaring memecah kesunyian. Ia berhenti, mematung sejenak, lalu membungkuk dengan sisa tenaga untuk mengambilnya. Tulang-tulangnya berderak protes. Namun ia memaksakan diri. Ia tak rela uang halalnya disentuh atau ditendang orang lain. Seolah dengan memungutnya sendiri, ia masih memegang kendali atas nasibnya. Saat ia tegak kembali, seorang ibu muda di kursi dekat situ menatapnya ragu. "Pak, yang sabar ya," ucapnya setengah berbisik. Pak Baskoro menoleh, memaksakan sebuah anggukan kecil. "Terima kasih, Bu," jawabnya serak. Senyum getir ia paksakan, sebuah topeng terakhir untuk menutupi kehancuran di dalamnya. Ia menyeret langkah menuju pintu keluar otomatis. Jarak beberapa meter itu terasa seperti mil yang tak berujung. Dulu, ia meninggalkan ruang rapat direksi dengan tepuk tangan riuh. Kini, ia meninggalkan lobi bank dengan hati yang remuk redam. Apakah seburuk ini rupa tuaku? Pikirnya getir. Dilihat bukan sebagai perintis yang berjasa, tapi sebagai sampah yang mengganggu pemandangan. Tangan Pak Baskoro mendorong pintu kaca berat itu.
Dinginnya kaca menjalar ke telapak tangannya, sedingin sambutan yang ia terima. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti sedetik. Ia menarik napas dalam, menguatkan batin. Ia harus keluar dengan kepala tegak, meski hatinya hancur lebur. Ia melangkah keluar, dan hawa panas kota langsung memeluknya. Cahaya matahari menyilaukan mata, membuatnya mengerjap perih. Angin debu jalanan menerpa wajahnya, menerbangkan ujung kemeja batiknya. Pak Baskoro berdiri termangu di depan gedung megah itu, menatap logo bank di dinding kaca dengan tatapan kosong. Gedung ini kokoh menjulang, batinnya, tapi hati penghuninya serapuh kerupuk. Ia menuruni anak tangga lobi dengan hati-hati. Setiap pijakan adalah perjuangan untuk tidak ambruk oleh rasa kecewa. Di dalam dadanya, ada amarah yang bergejolak ingin meledak, namun ia meredamnya dengan istighfar. Ia tak ingin dikenang sebagai orang tua pemarah. Ia memilih pergi sebagai ksatria yang diam. Pak Baskoro berjalan tertatih menyusuri trotoar panas. Orang-orang berlarian mengejar bus. Sibuk dengan ambisi duniawi, tak ada yang peduli pada drama kemanusiaan yang baru saja terjadi di dalam sana. Tak ada yang tahu bahwa seorang legenda baru saja kehilangan kepercayaannya pada kemanusiaan. Namun di balik langkahnya yang lemah, ada tekad baja yang kembali membara. Harga dirinya boleh dilukai, tapi jiwanya tak bisa dimatikan. Ia yakin, kebenaran punya caranya sendiri untuk terungkap. Dan ketika saat itu tiba, ia berharap dunia belajar bahwa menghormati manusia tidak butuh syarat seragam atau isi dompet. Dengan keyakinan itu, Pak Baskoro terus melangkah, meninggalkan ban dan luka di belakang, membawa pulang satu hal yang abadi, kehormatan diri yang ia jaga sampai mati. Pagi itu, Pak Baskoro berdiri di depan cermin retak di kamar sederhananya. Cahaya matahari pagi menerobos ventilasi, menyinari wajah tuanya yang penuh gurat pengalaman. Ia menatap bayangannya lekat-lekat, berdialog dengan jiwa di dalam sana. Tenanglah, batinnya. Kau pernah menghadapi badai krisis ekonomi yang lebih dahsyat dari sekadar cemoohan anak kecil. Ia mengenakan setelan jas lamanya yang masih terawat, berwarna abu-abu tua. Meski modelnya kuno, jas itu licin disetrika rapi. Sepatu kulitnya ia semir hingga mengkilap menutupi retakan halusnya. Hari ini ia tak kembali untuk pamer atau sombong. Ia hanya ingin meluruskan bengkoknya moral yang ia temui kemarin. Di halaman, sebuah sedan mewah hitam mengkilap berhenti mulus. Pak Baskoro menoleh, menghela napas. Pintu belakang dibuka oleh sopir berseragam. Seorang pria parubaya dengan jas mahal turun dan berlari kecil menghampiri, lalu membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak Bos," ucap pria itu dengan suara bergetar hormat. Pak Baskoro tersenyum tipis. Panggilan itu terasa jauh namun dekat. "Sudah kubilang, panggil aku Pak Baskoro saja, Gunawan." Pria itu, Pak Gunawan, direktur utama bank saat ini, tersenyum sungkan. "Maaf Pak, lidah saya kaku kalau tidak panggil Bapak Bos." Pak Baskoro mengangguk maklum. Ia tak banyak bicara. Ia tahu Pak Gunawan datang karena telepon singkatnya semalam. Kabar perlakuan kemarin telah sampai ke telinga petinggi. Ia masuk ke dalam mobil mewah itu dengan perasaan tenang. Tak ada dendam, hanya ada kewajiban mendidik. Mobil meluncur membelah jalanan kota. Pak Baskoro menatap gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia bantu danai pembangunannya. Dunia terus berputar, pikirnya. Hanya etika manusia yang kadang berhenti berputar. Mobil berhenti tepat di depan lobi bank yang sama. Gedung itu masih tampak angkuh. Namun kali ini aura di sekitarnya berubah. Satpam yang kemarin acuh, kini berlari membukakan pintu mobil. Mata mereka membelalak melihat siapa yang turun. Pak Gunawan turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Pak Baskoro. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pegawai yang sedang merokok di luar. Pintu kaca otomatis terbuka lebar, dan Pak Baskoro melangkah masuk. Hawa dingin AC menyambutnya lagi, tapi kali ini tak mampu membekukan keberaniannya. Di dalam, aktivitas perbankan mendadak hening. Beberapa teller berhenti menghitung uang. Satpam kepala memberi hormat kaku. Di balik meja teller nomor 3, Desi mengangkat wajahnya. Senyum palsunya seketika lenyap berganti wajah pucat pasi saat melihat siapa yang datang. Orang tua gembel itu, batinnya panik.
Kenapa dia datang bersama Pak Direktur Utama? Pak Baskoro berjalan tenang menuju tengah ruangan. Ia tak langsung bicara. Ia hanya berdiri tegak, sama seperti kemarin. Namun karismanya kini memenuhi seluruh ruangan. Pak Gunawan berjalan di sampingnya. Sedikit di belakang, tanda penghormatan mutlak. Seorang wanita cantik dengan name tag manajer operasional berlari kecil keluar ruangan kaca. Wajahnya tegang. "Selamat pagi, Pak Gunawan," sapanya gugup. "Selamat pagi," jawab Pak Gunawan dingin. Wanita itu menatap Pak Baskoro, lalu kembali ke Pak Gunawan, bingung. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" tanyanya gemetar. Pak Baskoro menarik napas dalam. "Saya hanya ingin mengambil sisa uang saya yang kemarin belum sempat diambil, dan memastikan tidak ada lagi nasabah yang diperlakukan seperti pengemis di rumah sendiri." Suaranya bergema, berat dan penuh wibawa. Seluruh ruangan membeku. Desi merasa lututnya lemas, pulpen di tangannya terjatuh. Manajer itu mengangguk patah-patah. "Mari, Pak. Silakan ke ruangan VIP." Saat mereka berjalan menuju ruang pimpinan, Pak Baskoro sempat menoleh ke arah meja Desi. Pandangannya bertemu dengan mata Desi yang ketakutan. Tak ada kebencian di mata tua itu, hanya ketenangan samudera yang justru membuat Desi merasa tenggelam dalam rasa bersalah. "Ada bencana besar," batin Desi. "Habis sudah." Di dalam ruang VIP yang mewah, Pak Baskoro duduk perlahan di sofa kulit. Ia merasakan kelembutan yang kontras dengan kursi tunggu keras kemarin. Pak Gunawan tetap berdiri. Pak Baskoro menatap sekeliling ruangan yang dindingnya dihiasi foto-foto para pendiri bank. "Bukan aku yang berubah menjadi raja dalam semalam." Mata merekalah yang baru terbuka melihat mahkota yang tak kasat mata. Ia mengangkat dagunya. "Hari ini bukan tentang memecat orang, Gunawan. Bukan tentang pamer kekuasaan. Ini tentang meluruskan tulang punggung moral perusahaan ini. Tentang bagaimana manusia memandang manusia lain, bukan dari bajunya, tapi dari jiwanya." Dan tanpa perlu pengeras suara, kedatangannya hari itu menjadi gempa bumi yang mengguncang kesadaran seluruh karyawan, membuka tabir siapa sebenarnya kakek tua bersahaja bernama Pak Baskoro itu. Ruangan VIP itu senyap, kedap suara dari hiruk-pikuk di luar. Pak Baskoro duduk tenang, namun auranya memenuhi setiap sudut ruangan. Di hadapannya, manajer cabang yang baru dipanggil masuk, membuka sebuah buku sejarah perusahaan yang tebal. Jemarinya gemetar saat membuka halaman pertama yang memuat foto pendiri. Ia mendongak pelan, matanya membesar. Tatapannya beralih dari foto hitam putih itu ke wajah tua di depannya. "Bapak Baskoro Adinegoro," ucapnya tercekat, nyaris tanpa suara. Atau yang dikenal sebagai Sang Perintis. Nama itu seolah meledak di telinga Desi yang dipanggil masuk dan kini berdiri gemetar di pojok pintu. Wajahnya seputih kertas. Napasnya sesak seakan oksigen ditarik paksa dari ruangan. "Sang Perintis?" Batinnya menjerit histeris. "Pemilik saham pengendali?" Pak Baskoro menghela napas panjang. Ia menatap lukisan dirinya di dinding, lalu kembali menatap Desi. "Itu nama masa lalu saya," katanya rendah. "Saya sekarang hanya pensiunan." Manajer cabang menutup buku itu dengan hormat. "Bapak adalah legenda hidup kami. Fondasi gedung ini berdiri di atas visi Bapak." Pak Gunawan menambahkan dengan tegas, "Beliau adalah orang yang menandatangani akta pendirian bank ini 40 tahun lalu. Tanpa beliau, kita semua tidak punya pekerjaan hari ini." Kata-kata itu menghujam jantung Desi bertubi-tubi. Ingatannya memutar ulang adegan kemarin bagai film horor. Betapa ia melempar uang receh, betapa ia menghina pakaian lusuh sang pemilik. Dia bukan orang miskin, batin Desi hancur. Dia pemilik segalanya, dan dia memilih diam saat kuhina. Pak Baskoro tersenyum simpul, senyum seorang kakek pada cucunya yang nakal. "Saya tidak datang minta disembah," ucapnya lembut. "Saya datang sebagai nasabah biasa yang ingin dihargai haknya." Ia diam sejenak, matanya menerawang. "Jabatan direktur utama sudah lama saya tanggalkan. Saya kira dengan menjadi rakyat biasa, saya bisa melihat wajah asli pelayanan kita. Ternyata benar, tanpa jabatan, manusia sering lupa memanusiakan manusia." Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Manajer cabang menunduk dalam,
malu luar biasa. Atas nama manajemen, saya mohon ampun, Pak, ucapnya serak. Kami gagal mendidik karakter pegawai kami. Desi melangkah maju, kakinya gontai, air matanya tumpah ruah membasahi pipi. Pak, saya mohon ampun, isaknya pilu. Saya buta, saya jahat. Pak Baskoro menatapnya. Tatapan itu membuat Desi merasa kerdil. Ia menunggu bentakan, menunggu surat pemecatan, namun yang keluar adalah nasihat yang menggetarkan jiwa. Saya tidak marah karena kamu tidak kenal saya. Enduk. Saya kecewa karena kamu tidak melihat saya sebagai sesama hamba Tuhan yang punya hati. Desi terisak semakin keras. Rasa bersalah meremukkan dadanya. Saya menyesal seumur hidup, Pak. Pak Baskoro mengangguk pelan. Simpan sesalmu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai ada orang tua lain yang pulang menangis karena lidah tajammu. Ingat, roda hidup berputar. Yang di atas bisa ke bawah, yang berbaju lusuh bisa jadi dia yang memegang kuncinya. Ruangan hening, hanya isak tangis Desi yang terdengar. Pak Gunawan menarik napas, lalu berkata tegas, akan ada perombakan total sistem pelayanan. Etika akan jadi prioritas di atas target. Pak Baskoro memejamkan mata, merasakan lelah yang perlahan sirna. Ia teringat masa mudanya yang penuh api perjuangan. Hari ini, tanpa perlu berteriak, ia kembali mengajarkan nilai terpenting dalam bisnis, kemanusiaan. Ia membuka mata. Saya tidak minta perlakuan istimewa, ucapnya sambil bangkit berdiri. Saya hanya ingin keadilan rasa. Manajer cabang membungkuk dalam. Siap laksanakan, Pak. Pak Gunawan menatap mentornya dengan bangga. Beliau tetap guru besar kehidupan, pikirnya. Pak Baskoro berjalan perlahan menuju pintu. Langkahnya ringan, beban di pundaknya telah terangkat. Kalau begitu, saya pamit. Lanjutkan kerja kalian dengan hati. Saat ia keluar dari ruangan itu, Desi masih tergugu di lantai. Istana kesombongan yang ia bangun hancur berkeping-keping. Ia akhirnya paham bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada kilau jam tangan atau merek tasnya, melainkan pada kerendahan hati saat ia berada di puncak. Dan di balik punggung pria tua yang berjalan menjauh itu, tertinggal pelajaran abadi yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di gedung itu selamanya.